Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Apa kabar teman-temanku semua? Sehat? Amin. Teman-temanku sekalian, pasti banyak pertanyaan, terutama teman-temanku yang sudah senior ya, lulusan SPK, karena aku juga lulusan SPK atau SPR ya, kakak-kakak kelasku, kakak seniorku yang SPR, SPK. Masih bisakah kami membuat STR? Masih bisa kak? Jangan khawatir. Sampai tahun 2020 bulan Desember tanggal 31 kita masih boleh memiliki STR lulusan di bawah D3. Nah, dalam hal ini SPK dan SPR. Nah, untuk memasukkan data, saya akan membantu teman-temanku yang senior, ya, kakak-kakakku, bagaimana cara menginputnya agar bagus dan tidak tertolak oleh sistem. Oke ya, kita mulai. Pertama-tama, teman-temanku harus menyiapkan dokumennya dulu. Ya, dokumennya itu apa saja? Semua dokumennya harus sudah siap dalam bentuk satu folder, ya, yang isinya ya ada foto, ada ijazah, ada keterangan sehat, ada KTP, ada patuh etika profesi, ada serkom, dan ada sumpah ya profesi. Nah, perlu diketahui bahwa file itu ada dua jenis saja. Yang menggunakan file JPEG atau scanan atau BNP dan teman-temannya lah sejenis itu. Foto itu hanya satu, yaitu foto 4x6 latar merah. Yang lainnya seperti ijazah, surat sehat, KTP, ya, patuh etika profesi, serkom, dan sumpah profesi harus PDF di bawah 1 MB. Kalau foto bisa di bawah 1 MB. Sama kayaknya ya. Nah, lulusan SPK itu pasti tidak punya yang namanya serkom dan sumpah profesi. Pasti. Kenapa? Karena kita memang tidak ada. Zaman saya SPK tidak ada itu istilah serkom dan sumpah profesi. Ini baru ada di tahun 2013 untuk D3 dan nurse. Kemudian 2015 untuk D4. Sehingga apa yang kita lakukan? Nah, untuk serkom dan sumpah profesi kita cukup menggunakan ijazah, ya. Ijazah ini ya difotokopi, di copy dan dipasta ke folder yang sama, kemudian diganti judulnya serkom. Kasih keterangan serkom dengan ijazah SPK sebelum 2013. Sumpah dengan ijazah SPK sebelum 2013. Nah, sehingga yang baca mestinya paham gitu ya, sehingga tidak ada permintaan lagi, kan sudah tahu ini lulusan 2013 di ke bawah, apalagi SPK lagi istilahnya. Nah, gitu. Baiklah, kita mulai ya. Nah, setelah data-data siap semuanya ya, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Saya ulang tadi ya. Jadi yang harus disiapkan adalah PDF, kemudian ijazah PDF, kesehatan PDF, KTP PDF, patuh etika profesi PDF ya. Berisi beberapa file dalam bentuk JPEG dan PDF agar nanti saat menginput data kita tidak lagi mengalami kesulitan. File pertama atau dokumen pertama adalah foto 4x6 latar merah dalam bentuk JPEG ya. Kemudian yang kedua adalah ijazah dalam bentuk PDF. Ini tadi foto ini dalam bentuk JPEG ya, ukuran 4x6. Jadi jangan ukuran-ukuran yang lain, pastikan sudah 4x6. Ijazah PDF ya, 1 MB. Perhatikan bahwa di sana ukurannya di bawah 1 MB. Kemudian kesehatan, keterangan sehat, KTP, lalu patuh etika profesi. Nah, patuh etika profesi ini diambil dari akun keanggotaan PPNI kita.
Nah, kalau sudah dibuka di dalam akun itu download langsung saja, jangan diketik ulang ya, karena eh, sudah ada mekanisme mendeteksinya apakah itu asli atau bukan di PPNI Pusat. Jadi jangan sampai tertolak pada saat mengajukan perpanjangan STR atau STR baru ya. Maaf, STR baru bukan perpanjangan. Selanjutnya, Serkom dan sumpah profesi. Ini harus ada saat mengajukan STR baru. Untuk Serkom, karena lulusan SPK pasti tidak ada sertifikat kompetensi, maka yang digunakan adalah ijazah SPK-nya. Ya, jadi begitupun dengan sumpah profesi juga begitu ya. Serkom dan sumpah profesi kedua-duanya menggunakan ijazah untuk uploadnya. Juga dalam bentuk PDF dan besarnya juga 1 mega saja. Maksimal ya. Nah, ini penting agar data-data kita tidak tertolak. Nah, ini kembali bahwa sumpah dan Serkom ini menggunakan ijazah SPK untuk teman-teman yang belum punya STR sampai saat ini dengan SPK-nya. Nah, ini apabila sudah lengkap semua ya, barulah kita mulai masuk ke aplikasi KTKI kemenkes.go.id. Oke, sekarang kita ke browser dan klik KTKI. Nah, ini sudah masuk. Kemudian setelah mengisi email dan PIN, kode captcha juga sudah ada ya. Selanjutnya ini kode captcha-nya diperhatikan, kode captcha itu yang berwarna merah tadi jangan salah ketik ya, harus pas. Kemudian klik masuk. Oke, setelah masuk maka akan ada tampilan seperti ini di layar komputer kita, atau layar Android juga sama ya tampilannya. Nah, ini silahkan baca sampai semua clear atau paham. Lalu perhatikan ada kotak di sana ya, kita contreng saja. Nah, karena ini perawat lama yang belum pernah punya STR, maka kita pilih yang registrasi baru. Nah, pilihannya adalah lulus sebelum tahun 2013 atau sesudahnya. Pasti sebelum tahun 2013 ya. Karena rasanya di tahun 2013 itu agak langka sudah lulusan SPK ya. Kebanyakan sudah akpor dan nurse. Nah, setelah itu, setelah pilihannya sebelum tahun 2013, perhatikan ya, kita masuk di tahap 1. Ada 3 step yang harus kita lalui. Step 1, step 2, step 3. Nah, untuk step 1 ya, kita masukkan seluruh data yang diminta sesuai dengan dokumen yang sudah kita siapkan tadi. Nah, seperti ini kan lebih mudah. Jadi kita tidak kesulitan lagi membuka karena sudah siap seluruh dokumennya. Pastikan semua masuk ya dan benar sesuai dokumen yang kita masukkan. Ini yang terakhir adalah ini ya. Oh, ini yang terakhir masih ada untuk patuh etik profesi. Isi data-data berikutnya ya, seperti pengurusannya dari provinsi mana ya, karena ini Kalimantan Timur, saya mengisi Kalimantan Timur. Data-data yang dibawa lengkapi sesuai dengan permintaan sistem. Jadi jangan sampai ada kesalahan saat masukkan data. Di sana minta nama lengkap ya, tanpa gelar, jadi nama lengkap sesuai dengan ijazah. Jangan pakai KTP untuk nama lengkapnya, tapi sesuai dengan ijazah. Karena STR itu menggunakan data dasarnya adalah ijazah. Selanjutnya isi data-data berikutnya, yaitu tanggal lahir ya. Kemudian tempat lahir dulu, kemudian tanggal lahir, dan di bawahnya ada datanya adalah apa itu ya, ini kita terus isinya ya, isi saja sesuai dengan ininya. Ini masih di mana ini,
Ini ya, selanjutnya bisa diteruskan saja, diisi sesuai dengan data-data yang ada ya. Nah, ini supaya tidak kesulitan, semua data-data yang dibutuhkan di dalam sistem ini kita siapkan di sebelah kita, dan sudah mudah terbaca sehingga tidak terlalu lama saat kita memasukkan data-datanya. Ya, isi bagian di bawah, alamat korespondensi ya. Nah, ini isi saja dengan lengkap kota kabupatennya, kemudian kecamatan, selanjutnya RT RW ya, kemudian kode pos pilihannya ya. Oh, ini belum korespondensi, masih alamat KTP ya. Lengkapi saja sesuai dengan alamat tempat tinggal kita. Usahakan ya untuk alamat tempat tinggal itu menggunakan KTP agar mudah dideteksi oleh sistemnya. Nanti kan kita sudah mengupload KTP juga. Oke. Nah, setelah selesai, kemudian kita melanjutkan mengisi data nomor handphonenya. Nah, ini data berikutnya adalah data korespondensi. Data korespondensi ini boleh sama dengan data alamat kita. Kenapa? Karena saat STR jadi itu akan dikirim ke ke kantor pos di mana kita bertempat tinggal. Tapi saran saya adalah korespondensi ini itu alamat STR yang dituju. Agar apa? Agar kita bisa cepat mengambilnya. Yang paling baik adalah alamat korespondensi adalah tempat bekerja. Misalkan kita tinggal di suatu daerah yang enggak cukup jauh dengan tempat pekerjaan, kalau bisa kantor pos tujuannya adalah tempat bekerja. Coba tahu kita nanti mau mengurus sesuatu, jadi bisa lebih mudah kalau kita menggunakan tempat bekerja untuk korespondensi. Di sini juga kita perlu masukkan alamat untuk tempat bekerja ini dengan detail ya. Nah, karena nanti pada saat pengiriman STR jadi, amplop yang di depannya itu akan ditulis alamat korespondensi kita. Nah, ini biasanya sih di kantor pos. Nah, ini pada saat selesai STR nanti mengambilnya itu kan di kantor pos menggunakan KTP atau tanda pengenal lain. Bisa diwakilkan sebenarnya mengambilnya, tapi ya menggunakan surat kuasa bermaterai. Setelah selesai semuanya ya, pilih tadi terakhir kali pilih ininya alamat kantor posnya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini step 1 sudah kita lalui ya dengan baik. Jadi data-datanya sudah benar semua, tidak ada kesalahan yang sudah kita lakukan, sehingga mudah. Kemudian kita ke step 2. Nah, ini step 2 ini isi semua data yang dibutuhkan sesuai dengan isian di sistem. Nah, ini terutama pendidikan ya. Ini pendidikan, dia minta negara pendidikannya, lalu asal perguruan tinggi. Nah, ini karena SPK bukan perguruan tinggi ya diisi aja SPK apa gitu kan. Nah, kalau tidak ada biasanya sih rata-rata SPK sudah konversi ya ke Akpor atau ke Poltekkes atau ke universitas. Nah, kalau memang tidak ketemu, ini sepertinya saya tidak ketemu SPK-nya, maka kita lihat kita masukkan aja perguruan tinggi yang sudah yang sudah menjadi konversinya. Nah, di sini ke SPK Depkes Samarinda itu sudah tidak ada, sehingga menjadi Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur saja yang kita masukkan dalam datanya. Nomor ijazah jangan lupa diisi ya. Nomor ijazah itu ada di sebelah kiri atas biasanya, dan di belakangnya ada tahunnya. Memang ada perdebatan sedikit masalah nomor ijazah ini. Ada yang menggunakan tahun di belakangnya, ada juga yang menggunakan nomor yang di sebelah kanan. Nah, ini sebenarnya tidak masalah karena kedua-duanya pasti tidak ada yang sama di setiap kampus ya, karena beda-beda.
Ini nomor ijazahnya, kita gunakan yang menggunakan tahun, jadi bisa kelihatan dia tahun berapa ijazah tersebut diterbitkan. Lalu tanggal ijazah, nih tanggal ijazah silahkan isi dengan kapan ijazah itu dikeluarkan oleh sekolah. Nah, ini termasuk sangat lama ya, 1983. Saya baru usia beberapa tahun, ibu ini sudah menjadi perawat. Jadi beliau ini sangat senior sekali untuk perawat. Nggak lama lagi pensiun sepertinya. Mudah-mudahan beliau tetap sehat dan bisa tetap menjadi perawat. Lanjut. Ya ini step 2 sudah kita lalui, penyimpanan data administrasi berhasil. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi. Nah di sini karena tidak ada serkom, maka yang kita isi untuk nomor sertifikat kompetensi adalah nomor ijazah, ya. Jadi nomor ijazah. Jadi sana kan ada, apabila belum melakukan uji kompetensi, maka isi dengan nomor ijazah. Ya, jadi nomor ijazah yang diisi karena memang SPK itu tidak ada serkom. Nah, untuk tanggal sertifikat kompetensi, yaitu tanggal ijazah tersebut dikeluarkan. Ya, ini tanggalnya Oktober tahun 83. Oktober atau apa nih? Lain. Tuh ya, 10 Agustus ya tahun 83. Kemudian di mana tempatnya? Nah, itu di Samarinda. Kalau di sini ijazah itu dikeluarkan di mana? Nah, silakan isi tanggal uji kompetensi ini sama dengan tanggal ijazah itu atau tanggal kelulusan. Yang benar sebenarnya sih tanggal kelulusan, karena biasanya atau tanggal yudisium lah kalau kita sudah D3 ke atas ya. Nah, setelah semua pasti sudah benar semua ya, cek aja nggak apa-apa untuk memastikan kebenarannya. Klik selesai. Nah, karena sudah selesai, nah ini dia akan menanyakan apakah sudah sesuai dengan data yang kita isi. Data sesuai dengan benar, selesai. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini ya, masih menunggu agak. Ya. Step 3, selamat, registrasi selesai. Jadi sudah selesai registrasi kita. Nah, kita tinggal menunggu tahapan berikutnya, itu validasi. Ya, nanti di sini memang kita akan menunggu dengan cemas. Biasanya proses validasi ini tidak dapat dipastikan. Kadang-kadang bisa hari itu juga. Saya pernah menunjukkan data hari itu juga selesai, langsung divalidasi. Tapi kadang-kadang bisa sebulan setelah itu. Nah, mudah-mudahan lebih cepat ke depannya. Oke teman-teman perawat senior dan teman-teman yang masih SPK, itu tadi cara memasukkan data SPK yang belum punya STR.